Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Syarif Hidayatullah, mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia, angkatan 2020 di program studi Teknik Kimia dengan NIM 20320101017. Di sini saya akan sedikit memberikan tanggapan-tanggapan saya mengenai materi yang telah dijelaskan kemarin pada mata kuliah saya di PKN, yaitu Usaha Bela Negara Warga Indonesia dan juga Hubungan Internasional. Jadi yang pertama, sebelumnya saya telah menyiapkan, esai saya atau, pendapat saya mengenai kedua materi ini. Maka di sini akan saya bacakan. Yang pertama, sebelum kita mengetahui usaha bela negara, kita harus paham tentang bela negara itu sendiri, di mana bela negara ini merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut, baik secara fisik maupun secara universal. Jadi di sini bela negara itu perlu ya ditanamkan pada setiap warga negara karena untuk mempertahankan eksistensi dari negara tersebut. Nah, untuk konsep bela negara ini hadir biasanya terkait karena adanya ancaman dan tantangan pada ketahanan nasional, misalnya ancaman pada perbatasan, pada kedaulatan yang berpotensi menimbulkan konflik, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara dan lain-lain. Lalu untuk landasan hukum dari usaha bela negara sendiri yang kemarin dipresentingkan oleh presenter ada pada pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 di pembukaan UUD NKRI dan juga ada di UU nomor 3 tahun 2002 pasal 9. Di situ semua menjelaskan bahwa setiap warga negara itu wajib untuk memiliki rasa bela negara dan juga usaha bela negara seperti itu. Nah, untuk perbedaan konsep usaha bela negara sendiri antara negara satu dan lain itu kalau di Indonesia sendiri hanya melakukan kewajiban mempelajari pendidikan kewarganegaraan seperti matkul ini PKN, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup, sebagai dasar negara, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai TNI ataupun PNS itu sudah digaungkan di Indonesia. Sedangkan di negara-negara lain itu ada wajib militer seperti di Israel, Iran, dan Singapura yang wajib militer selama 1 minggu atau 1 tahun, bahkan ada yang didinaskan itu di Cina. Itu merupakan salah satu pembeda dari Indonesia yang seharusnya dapat diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah karena hal itu akan berdampak banyak gitu dalam perkembangan Indonesia. Lalu selanjutnya ada hubungan internasional, materi hubungan internasional yang mana merupakan salah satu jawaban gitu bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Karena memang pada dasarnya setiap manusia saja membutuhkan satu sama lain, apalagi negara. Nah, hubungan internasional ini diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, lalu di sini ada komponen-komponen dalam hubungan internasional itu ada politik internasional, studi tentang peristiwa internasional atau the study of foreign affairs, ada organisasi administrasi internasional, ada hukum internasional. Nah, di sini suatu negara itu dapat menjalin hubungan dengan negara lain saat kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Nah, perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor ada internal dan eksternal. Nah, internal itu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Sedangkan pada faktor eksternalnya ada ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, di sini tujuan politik luar negeri Indonesia kan di sini hubungan internasional. Maka berbicara tentang politik luar negeri di Indonesia itu tujuannya yang pertama meningkatkan perdamaian internasional, lalu mempertahankan kemerdekaan bangsa, meningkatkan persaudaraan segala bangsa, dan juga memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Nah, di sini juga membahas tentang organisasi internasional. Apa sih organisasi internasional? Itu merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Nah, karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi ini itu mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara, jadi bisa menyelesaikan permasalahan negara satu sama lain. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa bela negara dan hubungan internasional sangat berkaitan karena ketika kita membela negara, ketika kita berhubungan internasional maka kita harus punya sikap bela negara agar selalu Indonesia aman jaya selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.